Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu ada istilah penistaan agama. Ada suratul Fatihah pada sholat itu dibuat candaan. Terus pada tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dibuat candaan. Padahal dibuat candaan. Nah, itu katanya merupakan penistaan agama karena ibadah dibuat candaan. Saya tidak tahu batasan penistaan agama itu apa batasannya. Apakah semua tentang agama yang dibuat candaan, dibuat gurau, itu merupakan penistaan agama? Semua yang berhubungan dengan agama, kalau dibuat candaan, itu merupakan penistaan agama. Saya nggak tahu batasannya apa yang dikatakan penistaan agama. Yang saya ketahui, para ustadz, para mubaligh ketika mengajar, tentunya mengajar tentang agama, ada beberapa yang dibuat bercanda, dibuat gurau. Banyak, saya kira banyak yang dibuat bercanda. Wonten sahabat itu kadang saya naik dewi. Nabi tilik ning dalem. Assalamualaikum, mboten dijawab. Akhirnya dibalani Nabi, Assalamualaikum sampai 3 kali. Padahal sahabat itu waro albab, dengar sekali kalau Nabi ngendikan Assalamualaikum. Walhasil suatu saat cocokan dengan sahabat liya. Nabi tahu nih gonem ya tahu. Piye nak salam? Ya salam langsung aku kesusu jawab. Piye jawab salamnya Nabi ku wajib. Gak nak aku rata jawab. Biar dong. Lah alasannya mau apa? Baru kayak rata jawab Nabi salam ping 3. Jadi aku untuk salamin Nabi 3, kira mau untuk sitok. Dari sing pinter, wah, cara Jawa wah semangat. Nah, apakah ustadz-ustadz tersebut penistaan agama? Kalau dalam mengajarkan agama kita membuat candaan itu dikatakan penistaan agama, padahal orang-orang awam yang tidak suka belajar agama itu pusing, capek kalau dibuat serius terus, capek. Kalau ada guraunya itu daya tarik, senang. Coba lihat Gus Ikdam, ada guraunya, menarik. Coba ngajinya itu serius. Saya kira orang-orang banyak yang tidak ikut pengajian karena sumpek, bosen. Serius, tegang, tidak ada rileks-rileksnya. Jadi saya kira banyak para mubaligh, ustadz dalam mengajar, tentunya dalam hal agama, itu ada bercandanya, ada guraunya. Jadi saya tidak tahu batasan mana yang dikatakan penistaan agama. Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu kan beberapa hari ini itu kan Zulkifli Hasan itu kan suratul Al-Fatihah di dalam sholat dibuat candaan, tahiyat juga dibuat candaan juga. Nah, tapi tidak hanya Zulkifli Hasan loh ya, Ustadz Abdus Somad juga bercanda dengan itu juga. Saya kira Ustadz Abdus Somad itu kalau ceramah juga sering melakukan candaan-candaan juga loh ya, biar penontonnya itu tertawa. Ada stand up komedinya juga loh Ustadz Abdus Somad. Saya rasa sering Ustadz Abdus Somad itu melakukan stand up komedi di dalam ceramahnya itu. Nah, apakah itu termasuk penistaan agama atau tidak? Saya kan nggak tahu. Batasan-batasannya itu di mana? Coba lihat perbandingan antara Zulkifli Hasan dengan Ustadz Abdus Somad. Ini perbedaannya di mana? Sekarang di beberapa kantor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah takut bilang. Dan saya juga baru sadar tadi pagi bahwa ternyata acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa, mengheningkan cipta. Kenapa jadi tidak ada doa? Tapi saya juga baru sadarnya pagi. Pada malam tadi malam itu cuman ketika mengheningkan cipta kita diam semua. Doa, tumben doanya diam. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua.
Iya. Masa tasawuf tangannya keluar dua? Kan tasawuf satu lah, mau gimana kita? Ampun. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak ya. Saya kira ini sama-sama suratul Fatihah dalam sholat itu dibuat bercanda, dibuat candaan. Terus tahiyat ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tangan menunjuk ini juga dibuat candaan juga. Lalu di mana batasan penistaan agamanya itu di mana? Apakah kalau ustadz yang mengatakan itu bukan penistaan agama, kalau bukan ustadz atau orang politik itu kalau buat candaan itu dikatakan penistaan agama, berarti yang bisa membuat candaan itu cuma ustadz berarti. Kalau orang lain tidak boleh membuat candaan kan berarti ayo. Padahal yang ahli agama itu kan orang yang ahli agama sama orang yang tidak ahli agama seharusnya yang saya pikirkan loh ya, itu lebih mumpuni orang yang ahli agama. Tetapi orang yang tidak ahli agama, bagaimana mereka agar lebih mendalami agama. Jadi ketika ada main-mainnya di agama, kita maklumi dulu, kita ajari. Seperti anak kecil itulah, ketika di masjid itu kan ramai, tapi tidak disuruh pergi, tapi dirangkul, diajari. Kalau sudah orang jahat, orang jelek itu berbuat tidak bagus, langsung kita usir. Bagaimana Islam bisa banyak? Zaman Nabi Muhammad aja kalau tidak bisa melakukan ini melarangnya itu tidak secara langsung. Kalau belum kuat ya perlahan. Saya kira seperti itu juga, pelan-pelan juga. Yang ini pendapat saya yang saya dengar dari beberapa pengajian loh ya, dalam Nabi Muhammad itu pelan-pelan juga. Ini pemikiran saya ya. Jadi perlu dipertimbangkanlah apa yang dikatakan penistaan agama itu. Nanti jangan-jangan seperti di kitab Idhatun Nasihin tadi, di kitab Idhatun Nasihin itu di bab ikhlas, bisa dicari. Ada pengajiannya juga, coba di link ini tentang ikhlas ya. Nah di situ dijelaskan juga orang berjuang tetapi tidak ikhlas maka akan hancur. Berjuang tidak ikhlas itu ada embel-embel di belakangnya, ada sesuatu yang tersembunyi di belakangnya. Jangan-jangan kita mengatakan membela agama padahal kita membela kelompok. Jangan-jangan seperti itu. Kita berjuang, ayo kita tangkap penista agama. Jangan-jangan kita tidak membela agama, tidak ikhlas dalam membela agama, tetapi ada maksud di belakangnya, ada makhluk tersendiri, ada maksud tersendiri, yaitu kepentingan kelompok. Jangan-jangan seperti itu. Kalau hal itu terjadi, bisa saja di dalam kitab Idhatun Nasihin katanya Syekh Mustafa Al-Hulayaini, maka kalau itu terbongkar, kalau itu terbuka, maka masyarakat akan lari, tidak membantu lagi. Jangan-jangan nanti seperti itu. Ya. Jadi mungkin perlu dikaji apa yang dikatakan, bagaimana perbuatan jika itu dikatakan penistaan agama.
Oke. Mungkin kalian menyanggah atau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.